Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali bertemu di dalam program Sapa Senja. Sore hari ini sebelum kita kembali ke dalam perkumpulan kita bersama sanak saudara, keluarga, istri dan anak-anak kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita di dalam keluarga kita. Sore hari ini firman Tuhan bagi kita di dalam Yesaya 12 ayat yang pertama. Yesaya 12 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ungkapan hatinya supaya jemaat atau bangsa yang dilayani oleh Yesaya pada waktu itu tidak tinggal di dalam kesedihan, tidak tinggal di dalam kepatah hatian karena persoalan masalah yang dihadapi oleh mereka. Sore hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita adalah bersyukur. Keadaan-keadaan seperti ini, keadaan-keadaan yang kita alami saat-saat hari ini Bapak Ibu Saudara, memaksa kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, karena hari-hari yang kita jalani, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, maupun di dalam mengatur rumah tangga, semua karena Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hitung berapa kali kita dapat bersyukur sepanjang hari yang sudah kita jalani ini. Apakah kita lebih banyak mengeluh atau lebih banyak kita bersungut-sungut? Memang Bapak Ibu Saudara, persoalan yang kita hadapi saat-saat ini kalau orang katakan begitu kompleks ya. Karena apa? Sama, semua manusia mengalami hal yang demikian. Baik masalah secara ekonomi, baik masalah secara pekerjaan, baik masalah di dalam pendidikan anak-anak. Semuanya sepertinya dibebankan kepada keluarga. Ini merupakan sebuah masalah memang benar Bapak Ibu Saudara, tetapi kita percaya bahwa ada solusinya. Nah, sore hari ini dengan tema kita bersyukur. Ada alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada alasan-alasan yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur di tengah-tengah situasi, kondisi saat-saat hari ini. Nah, berdasarkan tema yang sudah kita pelajari sore hari ini, ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah alasan kita bersyukur kepada Tuhan yang pertama karena kasih-Nya. Alasan kita bersyukur kepada Tuhan adalah karena kasih Tuhan. Kita kembali membaca di dalam Yesaya 12 ayatnya yang pertama tadi. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita ketahui bahwa Allah itu adalah Allah yang memberikan konsekuensi kepada setiap orang yang tidak mau menuruti apa kata firman. Karena Allah itu adalah Allah yang kasih, tetapi Allah itu bukan hanya Allah menghukum, Allah itu bukan hanya Allah yang memukul, Allah itu bukan hanya Allah yang mencambuk, tetapi Allah itu juga Allah yang menghibur. Tuhan tahu siapa saudara dan saya. Sekalipun mungkin kita melanggar firman Tuhan, mungkin kita tidak taat, atau mungkin kita berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kita tahu bahwa kita akan menerima konsekuensi dari kehendak-kehendak yang kita lakukan dengan kehendak kita sendiri. Apa itu? Ada berbagai macam yang akan kita hadapi. Tetapi satu hal yang kita ketahui, ketika Tuhan mendisiplin kita, ketika Tuhan sepertinya menghukum kita, tetapi dikatakan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa Allah itu adalah Allah yang menghibur, Allah itu Allah yang mengangkat,
Allah tidak mau membiarkan kita tinggal di dalam kesedihan. Itulah bukti dari kasih Tuhan itu bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu baik dan luar biasa kita nikmati hari demi hari. Yang kedua, alasan kita bersyukur kepada Tuhan yang kedua adalah karena kebaikan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 9 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau dikatakan apakah kita dapat menghitung segala kebaikan-kebaikan Tuhan, saya pikir Bapak Ibu Saudara kita tidak dapat menghitung. Dan kita tidak dapat membalas segala kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang kasih, Allah yang memberikan respon yang terbaik kepada anak-anaknya, kepada umatnya. Karena kebaikannya Tuhan itu, siapakah orang yang dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu? Adalah mereka yang hatinya selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu yang terbaik bagi kita, Bapak Saudara. Mungkin keadaan ini tidak seperti yang kita pikirkan. Mungkin keadaan ini tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita mau. Tetapi sekalipun kondisi keadaan ini seperti ini, Bapak Saudara, tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dalam kondisi keadaan apapun kehidupan kita, kita mau melihat, kita mau mengecap segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Yang ketiga adalah alasan kita bersyukur kepada Tuhan, yang ketiga adalah karena kesetiaan Tuhan bagi kita. Kita melihat di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-25 berkata demikian. "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti." Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari bulan Maret sampai bulan September ini kita berada di dalam situasi-situasi yang begitu sepertinya mencekam kehidupan kita. Kita takut kemana-mana, kita mau bergerak tidak bisa bebas. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Baik anak-anak kita, baik kita sebagai orang tua, maupun kita sebagai pekerja, maupun sebagai pelayan Tuhan, kita melihat segala kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kecukupan yang terbaik bagi setiap kita. Kita tidak pernah kekurangan terhadap makanan-makanan ataupun terhadap kebutuhan jasmani kita. Kalau dalam kebutuhan jasmani saja Tuhan peduli terhadap kita, apalagi kebutuhan rohani kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kira-kira apalagi yang harus kita khawatirkan di dalam kehidupan ini? Apalagi yang harus kita takutkan? Apalagi yang harus membuat kita takut dan khawatir dalam kehidupan ini? Mari kita bersama-sama serahkan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau dari setiap kita adalah bersyukur kepada Tuhan. Adakah kita setiap hari mengeluarkan kata syukur dari hati kita setiap hari dalam perjalanan kehidupan ini? Tuhan tidak pernah meminta hal yang lebih besar dari kita. Tetapi dari hal perkara-perkara kecil yang Tuhan mau dari kita adalah bagaimana kita merespon kasih Tuhan, merespon segala kemurahan Tuhan lewat ucapan syukur yang kita keluarkan, yang kita perkatakan hari demi hari. Amin untuk renungan kita di sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.